Shalom teman-teman semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membawakan metode pembelajaran untuk mengajar take and give di kelas 8 SMP. Nah, oke, shalom anak-anak semua. Shalom, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Marlina, ayo pimpin doa ke depan. Aku, Pak. Ya, nak. Shalom teman-teman. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami mau belajar agama Tuhan. Berkati kami, berkati guru dan teman-teman supaya kami konsentrasi mendengarkan pelajaran pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, nak. Pak, Semua sudah siap, anakku? Sudah, Pak. Oke. Pada sebelum Bapak menyampaikan materi ini, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Pak, tentang iman. Ya, betul sekali. Apa yang kau tahu tentang iman? Iman itu adalah pengharapan. Iman itu adalah pengharapan. Saya, Marlina, iman itu sesuatu yang kita yakin walaupun kita tidak lihat. sesuatu yang kita yakini walaupun kita tidak lihat. Oke, betul semuanya. Semuanya sudah mengingat materi sebelumnya. Sekarang kita memasuki materi yang baru. Dari bab 2 kita buka buku kita, nak. Ya, Pak. Nah, itu perhatikan ke depan. Ada di Bapak telah buat judulnya Hidup Berpengharapan. Sebelum kita memulai materi kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Baca, Pak. Iya. Medar tadi bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Saya, Pak. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ya, anak-anakku, inilah dasar daripada pembelajaran kita, yaitu di ayat yang ke-8 ini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, walaupun kita anak-anakku mengalami keterpurukan, mengalami masalah, penderitaan, tetap kita mempunyai pengharapan. Oke, anak-anakku, kita masuk materi kita. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan arti pengharapan. Yang kedua, mampu memahami makna hidup berpengharapan. Ketiga, mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. Keempat, siswa membagikan pengalamannya tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Yang kelima, siswa berperan aktif mengajak orang di sekitarnya untuk memiliki pengharapan. Jadi itu anak-anakku, tujuan pembelajaran kita dalam materi bab 2 ini. Kita masuk definisi pengharapan. Medan Tati bacakan bagi kita. Arti pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa pengharapan berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, itulah definisi daripada KBBI tentang pengharapan. Bahwa di situ dikatakan ada kita itu berharap dengan memohon, meminta, menginginkan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu bisa kita capai dengan sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Selanjutnya, Medar Tati, pengharapan yang Alkitabiah. Nomor 2, pengharapan yang Alkitabiah. Kitab Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa pengharapan adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan
masuk. sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya pengharapan adalah hanya tertuju kepada Kristus atau sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Oke, anakku sekalian, itu sangat jelas sekali dikatakan bahwa pengharapan yang alkitabiah itu adalah pengharapan yang tertuju kepada Kristus, yang menyikapi Kristus dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang percaya yang mengenal Allah. Oke anak-anakku. Oke Pak. Nah, jadi Bapak simpulkan bahwa hidup yang berpengharapan adalah hidup yang tertuju kepada Kristus dan mengandalkan Kristus baik di bumi maupun di dalam surga. Oke, kita lanjut. Hubungan iman dan pengharapan. Mas Elina bacakan bagi kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke anakku, perhatikan. Jadi menurut penjelasan dari Ibrani 11 ayat 1 ini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi anak-anakku, pengharapan berkaitan dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Selanjutnya, pengharapan juga bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dalam cara, yaitu Marlina, Bapak, baca. yang mana aku baca Pak? Pengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dalam cara. Berpengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dalam cara berdoa, baca firman Tuhan, beribadah dan hidup dalam pengharapan Pak. Nah, betul sekali. Jadi anak-anakku, kalau kita ingin berharap bahwa iman kita diwujudkan, kita harus berdoa, membaca firman, beribadah dan hidup dalam pengharapan. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut. Apa hidup dalam pengharapan? Masih baca. Hidup dalam pengharapan ialah hidup yang satu mengakui bahwa Allah adalah penguasa kehidupan atau dunia. Ya baca. Mengakui bahwa Allah bukanlah pencipta kejahatan dan penderitaan umat manusia. Ya. Mengimani bahwa Allah menaruh apa itu Pak? Ayo lanjut. Mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang pilihannya. Oke anakku, inilah ketiga poin inilah yang harus kita miliki di dalam kepribadian kita, bahwa kita harus mengakui Allah adalah penguasa kehidupan kita, mengakui bahwa Allah itu bukanlah sumber dari kejahatan, melainkan sumber berkat, sumber apa lagi? Sumber damai Sumber Pak. damai sejahtera, apa lagi? Bersukacita. Sukacita. Sumber sukacita, apa lagi? Kekuatan. Nah, itulah anak-anakku poin yang kedua, bahwa Tuhan itu bukanlah sumber kejahatan dan bukan sumber penderitaan untuk manusia. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang pilihannya. Semuanya mengerti anak-anakku? Mengerti Pak. Oke, kita lanjut. Apa ciri-ciri orang berpengharapan dan tidak berpengharapan? Marlina, Bapak, apa ciri-ciri orang berpengharapan? nggak putus asa Pak. Tidak putus asa. Masih? Semangat Pak. Semangat. Ciri-ciri orang berpengharapan beda tadi. Tetap bersukacita Pak. Puja, ciri-ciri orang berpengharapan. Tetap fokus. Tetap fokus. Oke. Bapak akan bagikan beberapa poin ciri-ciri orang berpengharapan. Perhatikan ke depannya, Nak. Yang pertama, memiliki cita-cita. Yang kedua, mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga, selalu bergantung kepada Tuhan.
Dan yang keempat, memiliki semangat hidup optimis, pantang menyerah, dan rajin untuk berusaha. Oke, apa ciri-ciri orang tidak berpengharapan anak-anakku? Putus asa, Pak. Putus asa, Yesus. lesu, Tidak ada gairahnya, tidak Pak. ada gairah. Amnesia. Apa nak? Amnesia, Pak. Amnesia. Apa lagi nak? Banyak loh, Pak. Banyak ya nak. Suka murung. Sombong ya. Lawan dari malas dia, Pak. Malas. lawan semuanya, tidak ada cita-cita. Tidak memiliki cita-cita. Ya, ya. Oke, Bapak simpulkan daripada ciri-ciri orang tidak berpengharapan, semuanya itu sebalik daripada ciri-ciri orang berpengharapan. Kita lihat. Yang pertama itu tidak memiliki cita-cita, selalu bersungut-sungut, pesimis, mudah putus asa, tidak memiliki semangat hidup, Lupa ingatan. malas berusaha. Itulah ciri-ciri orang tidak berpengharapan. Harapan. Oke, kita lanjutkan anakku. Kunci untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan seperti apa, nak? Ada yang tahu? Doa. Berdoa, Baca firman. membaca firman, Rajin ke gereja, Pak. rajin ke gereja. Itu aja. Banyak, Pak. Mari kita lihat. Kurang dan lebihnya Bapak yang nambah. Oke, kunci untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mas Elina buka Mazmur 13 ayat 5. Mazmur. Dalam Mazmur 13 ayat yang kelima. Mazmur 13 Supaya ayat 5. musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ya anak-anakku. Jadi itulah maksud daripada ayat tersebut, bahwa kita harus meneguhkan hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Selanjutnya, Bukan lagi, Pak. tertib nak, tertib. Tunggu. Beda tadi, bacakan dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 bagi kita. Ayo. Amsal. Ya di dalam Amsal, Bapak juga lagi cari nih. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 Ayat yang kelima, ayat kelima. ya sampai ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke anak-anakku, bahwa di ayat Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini, kunci untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan itu kita harus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita dengan segenap hati dan jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itulah poin yang kedua. Selanjutnya, poin yang ketiga. Lamtio bacakan bagi kita dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kenapa nak? Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang membuahkan akar di tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang baunya tetap hijau, yang tidak kelapir dalam alam kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke anakku, sangat jelas sekali Saudara Lamtio mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi anak-anakku, kunci untuk selalu berpengharapan itu di dalam Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, betul sekali anak-anakku. Nah, selanjutnya, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Masih, mengapa manusia harus memiliki pengharapan?
pengharapan? Supaya tidak putus asa. Supaya tidak putus asa. Yang lain daripada kalimat itu apa? Karena manusia memiliki Tuhan. Manusia memiliki Tuhan, sehingga manusia itu mempunyai pengharapan. Iya. Itu dikatakan Marcelina. Lamtio, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Karena manusia memiliki masa depan yang harus diharapkan. Karena manusia memiliki apa? Banyak itu lagi. Lamtio, Jadi dia Oh gini Pak, ya. mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Karena manusia lahir untuk Lahir untuk berharap. sama Tuhan. Adanya Lamtio yang tidak berharap sama Tuhan, hidupnya dia. Siapa pengharapannya Pak? Siapa yang jawabkan? Gak ada dia berharap sama siapa-siapa, tapi dia hidupnya. Enggak tahu dong Pak sendiri. Manusia Terlalu apa ya anak? Oke, Indriani, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Kenapa ya Pak ya? Kok tanya sama saya? Ya supaya dia bisa hidup, bisa kuat gitu Pak. Kalau nggak ada pengharapannya udah nanti dia mau bunuh diri Pak. Jadi goyah dia ya? Iya. Dalam menjalani nggak hidup. kuat dia Pak. Medartati, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Sekali pertanyaan Bapak. berhalang, Pak. Oke, perhatikan ke depan ya nak. Mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Agar manusia memiliki impian dan mereka harus bisa mencapai impian tersebut. Mas sudah dibilang itu tadi Pak. Masa depan katanya. Pak, jangan hapus lagi ya, Pak. Ya. Jadi sehingga muncullah suatu usaha yang mengharapkan suatu hasil dari apa yang diharapkan. Itulah mengapa manusia harus memiliki pengharapan. Oke, anak-anakku. Oke Pak. Kali. Oke, anak-anakku sekalian. Karena Bapak sudah menjelaskan tentang pengharapan, ayo gini. Bapak mau minta kalian menjelaskan apa sih pengharapan yang telah kalian lakukan, yang telah pernah kalian rasakan dalam kehidupan kalian. Berbagilah di depan ini, ceritakan kepada teman-teman kalian di sini. Iya, Pak. Oke, Medartati, Kok aku duluan, Pak? ke depan nak. Si masih duluan, Pak. Apa ya si Mei? Maju aja dulu kau loh, Mei. Iya duluan, Pak. Aku boleh duluan. Ayo Medartati, Nggak kesel. ceritakan pengalamanmu, bagaimana kau menaruh pengharapan. Salam teman-teman. Salam. Oke, saya akan menceritakan apa saja pengharapan saya selama ini. Mau nikah Pak. Singkat saja, singkat. Oke, pengharapan saya yang pertama yaitu pengharapan keluarga gitu kan. Lagi saudara-saudara saya di kampung, semoga pengharapan saya bagi mereka itu mempunyai. Teman-teman, pengharapan saya itu saya pengennya beli handphone, ganti handphone teman-teman. Terus pengennya beli laptop. Banyak sih teman-teman. Banyak kali Pak. Pak. Iya sih Pak. Oke, Narina Pak. ya, silakan dulu. Aku Pak. Apa pertanyaannya? Mana Pak beda kan Pak? Pengalamanmu lah tentang pengharapan, kau berpengharapan di dalam kehidupanmu. Ceritakan kepada teman-teman. Harapan tuh kan Pak. Aku pengen nanti kan Pak kalau udah tamat SMP aku mau sekolah di SMA favorit. Terus nanti kuliah pun di tempat favorit. Baru udah tamat aku mau PNS. Ya. Kalau nggak buka yayasan gitu Pak. Buka yayasan ya. Oke, terima kasih. Apa Pak? Elena, Gimana? ceritakan pengalamanmu. Apa Pak? Baik Pak. Di sini Pak. Indri, duduk, nak. Harapan saya mau kaya, orang tua saya
Ya. Nah. Salam teman-teman. Tadi mau tanya. Pak, bisa pengharapan mau kaya bisa gitu Pak. Pengharapan itu kita bisa kaya kalau kita punya usaha dalam kehidupan kita. Oke, nah? Tapi bisa pengharapan kaya. Kalau gitu aku kaya Pak jadi Silakan. Ketika kita mempunyai niat dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita cita-citakan akan tercapai, anak. Oke Pak. Oke, Indriani, kok dipegang untuk Bapak? Pengharapanku kan Pak, nanti aku punya suami pebisnis Pak. Suami bisnis ya, masih SMP kamu ya? Kan impian itu kan Pak harus dipupuk dari kecil Pak. Belajar kamu gimana? Oh pupuk juga Pak. Kamu apa kamu buat? Oke. Bercanda Bapak. Iya, Lamtio. Aku lupa Cerita. bikin hal ya Pak. Ceritakan dulu tentang pengalamanmu. Kamu berharap dalam kehidupanmu. Ayo silakan ceritakan. Iya. Apa ya kan Pak? Pak, kan tadi bilang kan Tio kan Iya. Pak berharap sama manusia. Sakit katanya Pak. Nggak ada harapan dia. Nggak ada harapan dia Pak. Dewasa kali kalian ya. Aku kan Pak berharap bersama suami. Buka maskermu, biar kuat. Dengar. Ya Pak. Dengar. Aku kan Pak berharap sama mimpi cowok Barca. Iya. Pak, si Tio pakai lipstick. Oke. Punya mobil Fortuner itu kayak Petio. Udah Pak. Siapa Pak Yakin? Itu loh Pak yang cantik. Raya. Oh iya ya. Dia orang kaya ya. Iya. Pak, aku dapat mau Oke, cerita kali Oke, aku. silakan dulu nak. Ini Pak Jan. Mas Elina. Iya, Pak. Ini selalu diikuti ini. Aku mau cerita kali loh Pak. Ceritakan, Pak. Panjang ceritanya ya. Kali Pak. Bersejarah. Salam teman-teman. Halo. Aku punya pengharapan loh. Tapi belum tercapai sampai sekarang. Kemarin itu kan aku pas SD kan teman-teman aku tuh kan pengen jadi dokter kan teman-teman. Terus kan ternyata aku gak punya uang. Bapak aku kan belum kerja. Iya makanya bantu aku dalam doa. Aku lagi Terus kan Is, kita belajar agama loh. Terus kan teman-teman, ini kan udah SMP, kemarin aku ikut olimpiade lah kan. Terus Hanya pintar kau. itulah kan ini agama lo nggak boleh Tunggu, ngejek. Mas Indriani. Ya, Kita lagi Pak. belajar pendidikan agama Kristen. Oh kalau di pelajaran agama kita bisa Dengar, nanti dengar. kan kita apa? Indri, Iya Bapak. kita itu harus mempunyai karakter seperti Kristus. Iya. Oke, Seperti selanjutnya. apa Kristus itu Bapak? Seperti apa karakter Kristus itu Bapak? Yang benar di situ melihat temanmu menjelaskan. Iya Pak. Oke, masih. Terus kan Pak, sedih lah aku kan Pak, kemarin mama aku kemarin sakit kan Pak. Banyak kali ceritanya Papa. Tapi menceritakan harapan lo Marina. 1, 2, 3 Iya, terus kan mama aku sakit kan Pak. Terus kan Pak, Sakit apa Pak? kemarin gak bisa jalan lo mama aku kemarin disuruh. Iya, terus kan pas itu kan Apa sih masih? ih pas itu kan nggak jadi lah aku bermimpi kan. Kenapa aku bisa mimpi kayak gitu kan teman-teman, kan mama aku sering sakit kan teman-teman, jadi aku pengen jadi dokter untuk suntik-suntik terus belah-belah gitu ya teman-teman. Tapi kan setelah itu kan teman-teman, ini kan kita bentar lagi kan mau apa kan teman-teman, mau kelas 3 deh teman-teman. Terus kan aku udah rancang loh teman-teman, aku mau ikut SBMPTN gitu teman-teman. Aku rencana sih aku mau ke apa? Mana? Ke ini. Mana? SMA Negeri 1 Medan loh. Itu yang bulan itu. Iya. Kita kalau kelas main-main yang aku. Karena aku pintar, aku ikut olimpiade loh teman-teman. Iya. Gitunya harapanku. Jadi
semua pengharapan yang kalian telah Kami belum, Pak. Oke, sudah selesai ya. Semua pengharapan yang telah kalian bagikan di depan itu adalah gambaran kalian berpengharapan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik kepada Tuhan maupun dalam kehidupanmu untuk bersama dengan sesama. Oke, anak-anakku. Oke, Pak. Saat ini kita akan memasuki metode pembelajaran kita take and give. Ode. Pasti ada hadiah ini kan Pak, kan ada giftnya. Ada hadiah ya, Pak? Iya, ada hadiah. Tapi minggu depan hadiahnya ya. Masalah. Minggu depan hadiahnya. Oke, Bapak akan pilih ketuanya dari kalian semua. Mas Elina ke depan. Oke, Pak. Siap. Marina ke depan. Indra ke depan. Oke. Ini ada sepatu Mama, Pak. Habis lagi. ada miskin kali dia Pak. Pak, aku diedit terus. apa Marinanya? Mana Boleh. Tidak boleh gitu. Nggak boleh miskin. Kakiku sakit Nggak loh. boleh miskin. Kita harus menghargai orang lain. Kenapa nggak boleh miskin? Harus menghargai orang lain. Oke, Pak. Kelompok 1 Marcelina bagian 1, Marlina bagian 2, Indrani bagian 3. Oke. Dengar nak, perhatikan Bapak, ketua-ketua. Ya Pak. Aku tak suka ketua Pak. Yang lain Kalian ada. cari anggota kalian dan hafal itu. Oke, Pak. Yuk, Pak. Baik Pak. Itu selama Bapak kasih itu menghafal kalian selama 10 menit. 15 menit lah, Pak. 10 menit. 15 menit lah, Pak. 10 menit. 15 lah, Pak. Silakan. Aku susah menghafal, Ini. Pak. Aku susah menghafal, Pak. Berapa? Aku pilih si Mei sama itu. Dalam satu orang, satu ketua, pilih 2 orang. Udah Pak, itu Mei. Silakan duduk. Aku Langsung si ambil posisinya. Posisinya. Ferdi, si Lucy, si Tio. Bukan, curang kali ini Pak. Aku si Rika dan si Angel, Pak. Oke, silakan. Aku sini sama. Mas Elina duduk di sini. Iya, Pak. Punya Indrani. saya. Hah? Punya itu. Kita tuh. Indrani di sini. Marlina. Pak. Aduh, Pak, ada. Pak, nggak ada pulpen juga. Pinjam pulpen, Pak. Pulpen. Iya, Pak. Kemana ya, Pak? Ini terus nggak ada pulpen. Iya. Sama kayak kau miskin 20 sepatu. Kakiku sakit loh, Marlina. Jadi tugas kita menghafal ini loh, guys. Apanya untuk nanti. Pengharapan yang tadi adalah pengharapan yang Kristus.
Sikap orang percaya yang mengenal Allah. Tertuju kepada Kristus atau sikap yang percaya kepada Allahnya. Sikap orang Pengharapan yang akan kita dia adalah pengharapan orang percaya kepada Kristus atau sikap orang percaya Harapan dan keinginan supaya sesuatu terjadi. Aku merindu. Udah Pak. 10 menit loh. Gimana masih? Udah Pak. Tapi ini belum Pak, belum. Angel, apa Pak. Pak? Pak. Sudah. Mau ngapain kau buat Oh, sekarang? Pak, masih belum Pak. Kan pintar Pak, cepat dapat. Pak apa Pak? Makanya Pak langsung dari orang jadi agak Bapak. Nanti kalian kalau udah lama kemana kan? Aku Pak, rencana aku ke SMA Negeri 3 Medan Pak. Gimana di 3 meter? Iya Pak, Aku Pak. semantulan Pak. Semantules, SMA 17 rupanya terkenal di ini. Aku Apa? di sini Pak, karena ada teaternya Pak. Ada teaternya. Iya, biar nanti kita Nanti juga kau suka Pak. teater ya? Iya Pak, kita sudah nanti Pak. Nanti? Ada cowok, aku kan ada di calon dokter Pak. Jadi harus di sini. Ada cowok di sini. Iya Pak. Ya, Ripka. Tahu ada awal di tempat orang Cina itu lah. Orang Apa Cina. nama Pak? Apa itu masih? Preman 10. Apa? Bukan preman sekolah. Dari yang mana? Itu yang Udah siap Kak? Apa? Udah siap Pak? Ngomong. bukan loh Pak. Yang pernah kita ke sana itu. Bapak tak tahu. Oke. Cerita pengadaan aja Pak. Udah siap Pak? Sudah siap? Udah Pak. Selanjutnya gimana? Ngapain sih Pak, Indri? saya mau minta Pak tamat SMP Pak. Kau ini enggak lah, enggak mungkin kan sama SMP menikah. Boleh cepat. Iya kan Pak. Yang lain baca turunan. Kamar ini sesi wakil juga Pak. Apa sih Lucy? Nanti cita-citanya. Menikah aja pikirannya ini. Iya, nggak boleh. Masih muda. Cari uang dulu sih Masih Pak, udah pacaran Pak. Pak Victor terlambat Pak. Iya Pak. Victor. Victor ini terlambat Pak. Victor. Sini kakak Victor. Kelompok apakah kelompok 2? Kelompok 2. Ini kelompok 1 ini Victor. Satu kelompok lagi. dari Victor loh. Terlambat si Victor, Pak. Pak, situ suka sama Victor loh Pak. Selalu udah itu si Victor Pak. Ini dia yang sama Lucy. Sini Victor. Ada nomornya. Ambil kursimu Victor, si Victor. Itu kan Pak, si masih settingan aja masuk pacaran. Pak, Kenapa? pacaran si Masih Pak. Pak, Iya, rumahnya jauh katanya. I love you Pak. Ya, nggak boleh. Boleh gitu. Ini. Masa kita nggak langsung sama bapaknya? Perhatikan. Apa Siap-siap semua. Ayo benar. Perhatikan Bapak sekali. Ini Bapak Kandek. Oh ya, karena Victor tadi baru datang. Tahu dong apa yang. Pak, bukan Victor loh Pak, Victor. Ya, Victor. Victor. Nah, Victor. Kita kasih cuma apa? Ini apa? Pak, mau berpindah ke kamar mandi. Pak, ada yang syuting Pak. Toilet kita, bukan kamar mandi. Kalau kamar mandi itu Udah bukan. di jalan di Mana nanti dekat apa mobil bapak itu? Parkiran. titik kek. Cina apa yang kota? Gila.
Pak, udah Pak, aku udah hafal. Sudah. Ikut kali si Indri nih Pak. Iya. Indri. Jangan dia lah. Pak. Kelompok. Yo, sama kelompok dia, Pak. Di mana yang lupa sama kamu? Mana itu kelompok? Cepat lah ini. Kau hafal, udah kau hafal. Kami pintar loh tadi. Satu kali baca. Kita 4 orang itu 2 loh. Gak ada kelompok ini Pak. Masuk sini kan disuruh. Orang-orang apa sih itu? Nggak masuk sama Jackson siap? Sudah. Semua sudah siap? Udah Pak. Oke. Pak, Victor baru datang belum Pak? Sini lagi Pak, 3 menit lagi Pak. Kali sini Pak. Kelompok lagi Pak. 3 menit lagi baru datang Pak. Jauh rumahnya. Oke, Siantar. siap. Di pulau. Di Siantar. Badan Samosir dia. Oh, udah bisa katanya Pak. Siap? Oke, semuanya berdiri. Selain daripada ketua. Selain daripada ketua, berdiri ya. Selain daripada ketua kan Kak, yang ketuaan ketua masih. Aku ketua loh. Dibaca Kak, dibaca. Oke. Gak dihafal. Ketua sudah duduk, semua sudah berdiri. Kalian akan Bapak berikan arahkan untuk mencari informasi dari setiap ketua-ketua. Oh. Oke, Ya, Pak. dengar baik. Marcelina, ketua, anggotanya cari informasi ke Indriani. Ke Marlina. Marlina. Cari informasi ke ketua Marlina. Yang kedua, ketua dari kelompok 2. Oke, kelompoknya saya bilang ya. Kelompok 2 cari informasi ke kelompok 3. Silakan. Ketuanya jumpai. Dan kelompok 3, dengar, kelompok 3 Jumpai saya. cari informasi ke kelompok 1. Silakan. Cepatnya. Semua Pak. Ayo, ayo. Kami mau nyalakan ke kita. Tertibnya, Oke, silakan itu. ambil buku Harus posisi. tahu bahwa Jelek kali kursinya Lucy. mulai Pak. Ya, dimulai dari sekarang. Kalian lihat dari semua Pak. Kedua, oke. Jadi kalian harus tahu bahwa kalian mengharapkan dalam KBBI itu artinya memohon. Kan dihafal loh Pak. Iya, kalian tulis tadi kalau pesanan loh di sini ada. Tinggal kalian tulis informasi dari saya, terus kalian bawa tadi ke kelompok kalian. Silakan ditulis. Ada pulpen di Kelompok kita. ini pengharapan dalam KBBI adalah mohon, minta, keinginan supaya apa tadi? Pengharapan dalam KBBI adalah mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Masih belum berangkat. Contohnya, mohon meminta keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, fix. Udah Pak, ini kayak mana nih Pak? Semua sudah? Belum Pak, Belum. Teruskan kalau apa susah Pak yang diinginkan. Itu ciri-ciri orang yang berpengharapan itu
Oke, Bapak. Ya, bukan Pak. Bisa punya si Angel ini sekolah tapi Bapak. Kamu sekolah kamu di mana? Kasih nanti balik ya. Kalian hakimnya aja dong. Oh, kamu sekolah kamu di mana? Pimpinan Udah, ada. Pak. Sudah? Udah, Pak. Anggota yang sudah berpencar berdiri kembali. Sudah? Kakak. Udah Pak, mampus. 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 Mana udah mata? Mampus. Ini mampus. Nangis kau, nangis. Ganti itu, ganti. Emang mikir dari tadi habis sekali kasih memang. Dari Merti itu tadi dari Diam saja. Dah, ada Pak. Diam semuanya. Iya Pak. Tunggu. Tunggu ya. Ya Pak. Kemana, Pak? Dioper lagi. Oke, posisi Jackson. Posisinya kembali. Sini, Jackson. Sini. Tadi sudah berpindah tempat, sekarang berpindah lagi sekali lagi. Dari kelompok 2, kelompok 2 tadi pindah ke kelompok 3. Oke. 3. Kelompok tiga, Pak. Kelompok satu mereka, Pak. Kelompok satu. Ya, kelompok 1 ya, kelompok 1. Baru Kelompok 3. Permisi, yang dulu ya, Pak. Permisi. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok tuh ke kelompok 3 kayak juga dia. Kelompok juga serbu. Kelompok 3 ke kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 ke kelompok 3. Kelompok 1 ke 3, ayo silakan. Kalian kelompok mana? Kelompok satu lagi. Kau seorang Angel. Mana tulis-tulisnya? Kalian kelompok mana? Kelompok satu. Aku kelompok 3 kelas sama ya. Ciri-ciri orang yang berpengharapan itu harus memiliki cita-cita. Harapan yang harus kita miliki sekali apa dia? Ini adalah pengharapan yang hanya Bukan Bapak miskin Pak. Kristus. Gembira. Harapan yang harus kita lihat adalah Sini ini Pak. atau Ini kasih pulpen. orang berharapan. Satu. Memiliki cita-cita. Atau sikap orang Mensyukuri apa yang ada. yang mengenal Yang ketiga. Selalu bergantung pada Tuhan. oh Memiliki semangat yang Atau sikap orang percaya yang optimis. semangat yang menerima harapan yang hanya Mengerti? Jackson. Pak, Peci Jackson dulu. Enak juga tanya. Apa sih? Pak, nanti jangan hapus lagi ya, Pak. Oke. Panas sekali aku mau mandi dulu. Coba apa yang tadi bawa di situ? Udah lapar ini. Lapar. Sarapan kalian di dalam rumah. Pak, harus di jalan Pak. Ayo tenaga tadi di jalan. Ini terpikir lagi kali kali kali. Berapa kilometer perjalanannya? 1 km saja. Nah, ya. Udah gimana Marina? Saya Sukses. menjelaskan dong Pak. Sukses. Apa ya Pak? Sukses kalau berangkat. Pak, si syukur belum balik-balik, Pak. Mungkin dia terkunci di kamar mandi, Pak. Cabut ini cabut pasti cabut. Hello Angel. Kok Saya pakai Jackson ya. Apa di Jackson ini?
Silakan berdiri anggota yang telah berpencar. Balik ke kelompok Pak. Ini Pak. Balik. Berdiri aja. Oke, kembali ke posisi semula. Siap gerak. Lama kali kalau sih. Iya banyak. Ngapain aja? Antri ya. Antri biasa Pak. Pas lagi tadi. Sudah Pak. Sudah. Kembali mereka ke rumah sudah Pak. Sudah dibuat tadi keterangan apanya? Sudah Pak. Dari mana dari kelompok dari mana? Sudah. Oke. Dari perjalanan kaki. Oke, mantap. Mantap Pak. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi. Bapak minta kalian memberikan apa yang kalian dapat, penjelasan kalian, pemahaman kalian tentang apa yang dijelaskan dari setiap kelompok tersebut. Oke? Kamu dengar Pak. Saya minta Jackson Pak. Jackson dari kelompok Marlina untuk menjelaskan apa yang kamu dapat. Silakan ke depan. Baik. Selamat pagi semua. Berdiri. Oke. Berdiri Jackson. Buka Udah masker. dong. Berdiri Pak Jackson. Buka Lah, masker. buka bajumu. Di dalam loh. Bukan. Baik. Yang kami dapat dari kelompok 3 yaitu ciri-ciri orang yang berpengharapan. Pertama, memiliki cita-cita. Tunggu Jackson. Itu kan kabar Jackson jangan lemas-lemas loh. Yang kedua, mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga, selalu bergantung kepada Tuhan. Dan yang keempat, memiliki semangat optimis. Kelima, pantang menyerah. Oke, itu dari kelompok. Itu dari pendapat dari kelompok 3. Ya. Dan yang kelompok pertama yaitu pengharapan dalam KBBI, Kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Itu aja yang kami dapat dari Oke, tadi Bapak sudah kasih kalian kesempatan untuk menghafal dari materi yang dikasih Marlina. Oke, silakan ayat apa itu? Materi yang dihafal itu jelaskan. Pengharapan yang Alkitabiah adalah pengharapan yang tertuju kepada Kristus atau sikap orang percaya memiliki Allahnya. Oke, beri tepuk dari kelompok Marcelina. Ayo, anggota Angel. Angel. Masker Angel. Masker wo. Angel, buka maskernya, jelaskan. Masker Angel. Apa yang kau dapat? Silakan. Iya Pak ya. Cerita kisah Sindriani Pak. Kenapa? Iya yang nulis lupa aku cuma baca Oh. apa nih fitnah ini loh. Dibuat Senin, dibuat N. Entah apa loh, Pak. Baca lah. Baca ya. Iya yang nulis loh. Indri. Silakan Angel, cepat. Saya melihat dari kelompok 3. Ingat. Saya mendapat dari kelompok 3. Ciri-ciri orang berpengharapan yaitu cantik, memiliki 1, memiliki cita-cita, 2, mensyukuri, 3, selalu bergantung pada Tuhan, 4, memiliki semangat hidup atau optimis, 5, pantang menyerah. Itu dari kelompok 3 Pak. 3. Kelompok 2. Kelompok 2 jelek kali sama dosennya Pak. Nomor 2 yaitu pengharapan Alkitabiah adalah pengharapan yang hanya tertuju kepada Kristus atau sikap orang percaya yang mengenal Allah. Oke. Kasih Pak. Tunggu dulu. Siapa Pak? Yang kau hafal tadi dari ketua. Silakan. Hah? Dari
Dan kelompok kalian. Pengarapan KBBI. Buka masker menjadi. Jangan dibaca. Ya, apa yang kamu hafal tadi? Baca yang kau hafal tadi. Bermain-main tuh kayak. Masa gak kau hafal? Kau tidak kau hafal. Ini Pak yang saya dapat dari ketua saya kan Pak. Pengharapan dalam KBBI adalah mohon main-main tayo ini. Dihafal yang dia bukan dibaca. Apa lu? Apa aja dihafal? Bukan dibaca. Indri, silakan juga. Makasih Pak. Ah, mereka bukan dihafal. Ketua dari Indri, berarti ke depan. Oke. Apa yang kau dapatkan jelaskan. Oke. Yang kami dapat dari kelompok 1 adalah pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak. Yang pertama itu memohon, kedua meminta, yang ketiga itu memiliki keinginan. Selanjutnya, Supaya sesuatu terjadi. Biasanya sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, Pak. Pendekatan orangnya itu loh Pak. Minta Kalian kalian. akan sekolah, Jackson, Pak. Angel, Aku gak mau atas selalu sumbang, Pak. Aku mau fokus. itu Gak kan apa-apa Pak kelompok- pendek. Dari kelompok 1, Pak. kelompok 1. Selanjutnya kelompok Dari kelompok 2 kan, Pak. Pengharapan Alkitabiah itu, Pak. Pengharapan Alkitabiah itu adalah pengharapan yang hanya tertuju kepada Kristus. Dan segala orang yang mengenal, Pak. Gitu, Nah, Pak. dirimu sudah menyampaikan apa yang kau dapatkan informasinya. Silakan kau jelaskan apa yang kau dapatkan. Boleh tahu, Pak? Ya, Dari kami yang mendapatkan, Pak. Ciri-ciri orang memiliki pengharapan itu kan, Pak. Yang pertama itu memiliki cita-cita, Pak. Lalu yang kedua itu, Pak, selalu bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, Pak, memiliki semangat hidup yang optimis. Yang keempat, kata menyerah, Pak. Yang kelima, Pak, bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung kepada Tuhan. Yang keenam, Dua kali. rajin berusaha. Iya. oh iya, Pak. Oke, Ini berikan. keleset, Pak. Oke, berikan tepuk tangan. Apa yang namanya itu, Pak? Hafalannya. Siapkan, Pak. Oke, silakan duduk. Silakan Pak. Oke, karena kalian sudah mendapatkan informasi dan telah mengetahui apa itu pengharapan itu, ciri-ciri berpengharapan, definisi dari berpengharapan. Jadi, Bapak harap kalian semua bisa melakukan itu dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke? Perhatikan ke depan. Sebentar lagi. Sudah pulang ya Pak. Dia Pak. Bapak akan memberikan kesimpulan daripada pembelajaran kita. Ferti, bacakan bagi kita kesimpulannya. Apa, Pak? Awal satu diajar, Pak. Kesimpulan. Di sini ada berdiri, Pak. Situ aja. Oke. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha, dan bertekun dalam doa. Dan sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Nah, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mengakhirinya, Bapak absen dulu. Semua hadir Pak. Tunggu dulu ini. Bapak akan absen. Ya, dekat. Oh, lebih kali sih ini Pak. Indri, Hadir Pak. Lampio, Victor, Victor, Ferdi, Selalu hadir. Lucy, Hadir dong, Pak. Jackson, Ada, Pak. Marlina, absen Pak. Lembutkan Pak. Nase, Hadir Pak. Medartati, Hadir Pak. Sarangnya. Uja. Hadir Pak. Oke, semuanya sudah hadir.
Pulang Kita tutup Bapak. dalam doa. Aku Pak. Masih. Enak cepatkan suara. Sampai. Anak kecil yang dalam